Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikriatul Kolbi dengan NIM 2201081013, Prodi D3 Teknik Komputer, kelas Teknik Komputer 2B. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek AWS dengan mata kuliah Cloud Computing. Sebelumnya kita login dulu ke AWS Academy kita masing-masing dengan menggunakan akun kita masing-masing. Sebelumnya saya sudah login terlebih dahulu dan saya juga sudah membuka service yang saya gunakan karena jaringan saya terkendala. Nah, yang pertama saya menggunakan yaitu adanya yang namanya VPC. VPC Virtual Private Cloud. VPC ini yaitu penyedia layanan jaringan yang berupa virtual. Nah, jadi di VPC ini kita bisa membuat subnet, table root, gateway, serta mengakses jaringan antar berbagai bagian dari infrastruktur cloud yang kita buat. Ini VPC yang saya buat untuk membuktikannya. Nah, yang selanjutnya saya menggunakan yang namanya S3. S3 Simple Stroke Service, yang dimana S3 itu penyedia layanan penyimpanan objek yang skalabilitas tinggi untuk data seperti gambar, video, file statis. Jadi WordPress dapat menggunakan S3 sebagai penyimpanan objek untuk menyimpan file media. Makanya di sini saya menggunakan S3 dan juga diagram yang diberikan juga menggunakan S3. S3 yang saya pakai yang saya buat itu yang namanya Leo Group H. Nah, yang ketiga saya menggunakan yaitu EC2. EC2 Elastic Compute Cloud, yaitu layanan komputasi awan yang memungkinkan kita untuk meluncurkan dan mengelola instan virtual di lingkungan cloud. Jadi, instan EC2 kita dapat ditempatkan di dalam subnet yang ada di VPC. Di sini. Jadi, WordPress dapat dijalankan di instan EC2 sebagai aplikasi web server. Instan EC2 itu terhubung ke VPC untuk berkomunikasi dengan komponen yang saya gunakan lain seperti S3, database RDS. Jadi setelah kita membuat instan EC2 itu, kita atur dulu IP elastiknya agar kita mentes itu tidak IP-nya itu tidak berubah-ubah, tetap IP itu. Kita juga membuat grup keamanannya. Nah, yang keempat, saya menggunakan yang namanya yaitu RDS. RDS Relational Database Service itu penyedia layanan manajemen database rasional untuk penyederhanaan penyelenggaraan dan skalabilitas database. Jadi karena saya akan menginstal WordPress, makanya saya membuat RDS. WordPress ini biasanya membutuhkan basis data MySQL. Saya juga menggunakan MySQL. RDS ini
kita gunakan untuk menyimpan dan mengelola basis data WordPress yang dapat diakses oleh instance EC2 yang telah kita buat yang menjalankan aplikasi WordPress. Jadi untuk mencobanya, gimana hasil WordPress yang telah saya install tersebut? Kita login menggunakan akun yang telah kita buat setelah kita menginstalnya. Ini sudah terhubung antara RDS dan EC2-nya. Jadi, WordPress ini sendiri yaitu sistem manajemen konten atau CMS yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web. Jadi, WordPress ini kita install di dalam instansi EC2 dan mengakses RDS untuk menyimpan dan mengelola data, termasuk konten situs dan pengaturan konfigurasinya. Jadi, file media yang kita unggah dapat kita simpan di S3 yang kita akses menggunakan instance EC2. Nah, pemahaman dari keseluruhan ini yaitu keterkaitan menciptakan arsitektur yang scalable, aman, dan terkelola di lingkungan cloud AWS. Yang dimana setiap komponen memerankan peran penting dalam mendukung aplikasi web WordPress, yang dimana VPC memberikan kontrol jaringan, sedangkan S3 menyediakan penyimpanan objek, dan sedangkan EC2 memberikan kapasitas komputasi, sedangkan RDS itu menangani database relasional dan WordPress untuk menjalankan di atas platform ini untuk menjadikan konten web. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sebelumnya, untuk service ini saya masih ada kekurangan, yaitu Elastic Load Balancer sama Auto Scaling. Kenapa saya tidak menggunakannya? Karena saya terkendala di database RDS. Untuk menghubungkan EC2 dan RDS itu saya kemarin itu terkendala. Jadi makanya saya hanya bisa membuatnya sampai RDS saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.